Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulina Nisa Zara, perwakilan dari UPTD Puskesmas Bulu Kandang. Di sini, saya akan memberikan penyuluhan mengenai COVID-19. Akhir-akhir ini, dunia semakin digemparkan dengan meluasnya COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Virus ini menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya pada bulan Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 ini pada bulan Maret 2020. Bahkan, Badan Kesehatan Internasional atau WHO mengkategorikan virus ini sebagai pandemi global. Hal ini disebabkan virus corona telah menyebar ke penjuru dunia dalam waktu yang relatif cepat. Lalu, apa itu COVID-19? Gejala apa saja yang dapat menandakan orang tersebut terinfeksi COVID-19? Hal-hal apa saja yang dapat menularkan COVID-19? Dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini? Baik, mengenai pengertian COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Selain COVID-19 ini, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini yaitu virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome dan virus penyebab Middle Respiratory Syndrome. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama yaitu coronavirus, COVID-19 ini memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, yaitu dalam hal kecepatan penularan serta keparahan gejala. Lantas, apa saja gejala-gejala yang dapat menandakan orang tersebut terinfeksi COVID-19? Secara umum, ada 3 gejala yang dapat menandakan orang tersebut terinfeksi COVID-19. Yang pertama yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, serta nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Selain 3 gejala itu tadi, terdapat gejala lain yang dapat menandakan orang tersebut terinfeksi COVID-19. Yang pertama yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, serta keruam pada kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu setelah penderita terpapar COVID-19. Sebagian pasien yang terpapar COVID-19 akan mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala tersebut merupakan gejala dari COVID-19 atau bukan, perlu dilakukan rapid test atau PCR serta CT scan terlebih dahulu. Rapid test ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. PCR ini bertujuan untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak, serta CT scan bertujuan untuk mendeteksi cairan di paru-paru. Lalu, untuk mengetahui lebih lanjut, apa saja hal-hal yang dapat menularkan COVID-19 ini? Mengenai penularan COVID-19 ini, awalnya virus ini ditularkan melalui hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus ini juga dapat menularkan melalui manusia ke manusia. Seseorang dapat terinfeksi COVID-19 ini melalui berbagai macam cara, seperti tidak sengaja menghirup percikan dahak atau droplet yang keluar pada saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, menyentuh wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang benda yang terkena percikan dahak, serta kontak jarak dekat dengan pengidap COVID-19. Lantas, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini? Adapun langkah preventif yang harus kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini dengan menerapkan 5M. 5M ini terdiri dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter, menjaga imunitas tubuh, serta memanjatkan doa. Ada satu hal lagi yang harus kita waspadai pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu stigma negatif. Stigma ini kerap diterima oleh para pasien, jenazah COVID-19 beserta keluarganya, bahkan para tim medis pun juga sering menerima hal tersebut. Stigma ini muncul dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai COVID-19 dan banyaknya berita hoax yang beredar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam menerima informasi mengenai COVID-19 dan kita harus memberikan support system kepada orang yang terpapar COVID-19 agar mereka memiliki semangat untuk kembali sehat dan beraktivitas seperti sedia kala. Peran kita sebagai kader kesehatan yaitu turut mensosialisasikan COVID-19 ini kepada keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Sekian penyuluhan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.